Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Bersama saya Angger Waspada di channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Gimana puasanya, kuat kan? Pastinya kuat ya. Oke, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan Anda gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Piye kabare? Enak zaman kuto? Oke guys, kali ini saya akan mengajak kembali untuk mengunboxing lagi-lagi Xiaomi membuat gara-gara dengan meluncurkan smartphone middle rank killernya. Kemarin kita sudah unboxing X3 Pro, Poco X3 Pro ya. Dan kali ini Poco F3 nya memiliki RAM 6GB serta internal memory 128GB, menggunakan chipset 870 dari Qualcomm Snapdragon ya, Qualcomm Snapdragon 870, serta memiliki layar AMOLED dan juga memiliki refresh rate 120Hz. Lagi. Oke guys, langsung aja kita unboxing smartphone ini. Check it out. Halo, di depan saya sudah ada box Poco F3 yang sudah saya lepas plastik maupun segelnya agar durasi di dalam video ini tidak kepanjangan. Oke, kotak kita buka dan kita lihat ada box partisi pertama yang di dalamnya terdapat satu SIM ejector, buku petunjuk, softcase, kartu garansi, dan satu buah konektor USB Type-C yang akan digunakan sebagai konektor headset. Kemudian terdapat smartphone-nya yaitu Poco F3 nya. Kita letakkan dulu di tempat aman. Kemudian di dalam kotak ini juga terdapat satu buah kepala charger yang telah mendukung fast charging. Kemudian ada juga kabel data yang berbentuk USB Type-C. Kemudian kita ambil smartphone-nya yang masih tersegel dengan plastik ini, kita buka. Dan seperti ini bentuk dari Poco F3 nya. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang saya akan gunakan sebagai bahan review. Poco Global akhirnya meluncurkan seri mid-range-nya baru-baru ini, yaitu Pocophone F3, merupakan penerus dari generasi terdahulunya yaitu Pocophone F2. Memiliki dua varian RAM 6GB dan 8GB, serta memiliki fitur baru seperti chipset Snapdragon 870 yang lebih cepat dari pendahulunya. Berbicara tentang body desain serta dimensi dari smartphone ini, menurut saya, pada pandangan pertama Xiaomi Poco F3 ini sama sekali tidak terlihat seperti handphone kelas menengah. Bagian depan dan belakangnya keseluruhannya dilengkapi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 dengan frame yang berbahan dasar aluminium. Dan tombol power ini juga sebagai sensor fingerprint. Beralih ke frame sebelah kiri, tidak terdapat apa-apa untuk di frame sebelah kiri. Di bagian atas terdapat 5 lubang speaker dan 1 infrared blaster. Menuju di bagian bawah terdapat 4 lubang speaker, 1 lubang mic, slot micro USB Type-C dan slot SIM card serta SD card. Finishing yang glossy dengan tampilan akhir seperti kaca membuat handphone ini terlihat sangat mewah. Pocophone F3 memiliki tampilan layar yang sangat luas dan lega, yaitu memiliki bentangan layar 6,67 inch dan menggunakan panel AMOLED. Dengan resolusi mencapai 1080 pixel dan refresh rate yang dimiliki oleh layar ini adalah 120Hz, tergolong tinggi sehingga menghasilkan performa yang cepat. Layar depan juga dilengkapi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 dan HDR10.
serta touch sampling yang diraih dari layar ini mencapai 360 Hz. Angka ini lebih tinggi dari kebanyakan handphone yang didesain untuk gaming. Kehalusan transisi layarnya akan membuat Anda merasa sangat terhibur saat memainkan game-game favorit. Dan tentu saja, aktivitas ngegame Anda semakin nyaman jika Anda menggunakan headset. Headset JT memiliki audio berkualitas tinggi yang membuat aktivitas gaming jadi lebih menyenangkan. Dikarenakan memiliki refresh rate 120 Hz, melakukan scrolling media sosial ataupun konten-konten sangat halus dan lembut. Satu lagi keunggulan dari layar kamera Poco F3 ini, Anda bakal menyadari bahwa seluruh bezel yang mengitari layar ponsel ini cukup tipis. Adanya lingkaran kecil sebagai tempat kamera depan mungkin akan mengganggu buat sebagian orang. Namun Poco telah membuat atau meminimalkan gangguan itu dengan memperkecil ukuran diameter kamera depan menjadi 2,76 mm. Smartphone ini memiliki bodi dimensi yaitu panjang kali lebar kali tinggi 163.7 x 76.4 x 7.8 mm. Dan untuk berat dari Pocophone F3 ini lebih berat dibanding seri-seri Poco yang lainnya, yaitu sekitar 196 gram, dikarenakan layar depan dan bodi belakang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 yang menambah berat dari smartphone ini. Dan untuk rasio layar dibanding bodi memiliki rasio 85,9%. Lanjut, sekarang kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa dari smartphone ini. Untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 5G. Sedangkan untuk CPU-nya menggunakan octa-core 3,2 GHz Kryo 585 dan 3x2,42 GHz Kryo 585 serta 4x1,80 GHz Kryo 585. Dan untuk pengolahan grafiknya menggunakan Adreno 650. Untuk varian yang saya pakai ini menggunakan RAM 6GB serta internal memori 128GB. Menggunakan Android 11 yang dibalut dengan antarmuka MIUI 12 untuk Poco. Oke, langsung aja kita uji performa dengan metode sintetis menggunakan benchmark AnTuTu versi 9. Di atas kertas dari spek yang dibawa oleh Poco F3 ini, untuk pengujian benchmark AnTuTu versi 9 tidak ada kendala dalam menampilkan video-video yang beresolusi 4K, sehingga bisa dibilang untuk skornya lebih tinggi dibanding Poco X3 Pro. Dan untuk skor yang diraih dari Poco F3 ini yaitu mencapai di angka 600 ribuan. Dilanjutkan dengan uji performa dalam memainkan game. Memainkan game PUBG Mobile untuk grafik yang diraih dari ponsel Poco F3 ini sudah mencapai HDR, sedangkan untuk framenya sudah rata kanan semua. Dan untuk memainkan game PUBG Mobile ini saya memilih untuk settingan default saja agar kestabilan serta performa dalam memainkan game PUBG Mobile ini terjaga. Dikarenakan spesifikasi yang dibawa dari smartphone Poco F3 ini cukup tinggi, jadi saya memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 1 jam tidaklah menemui kendala, sangat lancar. Pocophone F3 juga memiliki manajemen panas yang baik karena sistem pendingin di dalamnya dilengkapi dengan pipa panas tembaga dan lapisan grafis. Maka dari itu di rentan waktu 1 jam ini saya bermain PUBG Mobile, untuk bagian bodi belakang tidak merasakan hawa panas atau menimbulkan hawa yang panas. Jadi bagi kalian yang kurang kerjaan, yang suka main game berjam-jam ataupun sampai berhari-hari, jangan khawatir. Poco F3 Pro memiliki sistem pendingin yang lebih baik dibanding seri-seri pendahulunya. Oke, kita sekarang bahas tentang audio Poco F3 ini. Didukung dengan teknologi Dolby Atmos serta Hi-Res, membuat suara yang dikeluarkan dari speaker smartphone ini cukup menggelegar. Berikut adalah sampel audio yang dikeluarkan dari Poco F3 ini.
thinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. Dan sekarang waktunya kita bahas tentang spesifikasi kamera yang dibawa oleh Poco F3. Sebagian orang banyak mengira untuk kamera di bagian belakang terdapat 4 lingkaran kamera. Ternyata Anda salah. Untuk kamera utama, di bagian bodi belakang hanya terdapat 3 kamera utama, sedangkan lingkaran yang mirip seperti kamera adalah lubang mikrofon. Untuk kamera utamanya memiliki besaran sensor 48 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide dan telah didukung dengan PDAF. Kemudian ada sensor sebesar 8 megapiksel bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor ultra wide. Kemudian ada sensor 5 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor makro. Kamera utamanya mampu merekam video dengan resolusi 4K per 30 fps. Di sisi kamera selfie-nya atau swafotonya memiliki sensor sebesar 20 megapiksel dengan bukan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera selfie-nya mampu merekam video dengan resolusi 1080 pixel per 30 fps. Menurut saya kamera utamanya cukup andal dipakai untuk mengabadikan gambar di lingkungan kurang cahaya atau di malam hari. Namun sayangnya kameranya belum mendukung penstabil yang berbasis optik atau OIS. Oke, berikut adalah foto dan video yang dihasilkan dari kamera Poco F3 ini. Oke, seperti ini kamera selfie di dalam ruangan ya untuk malam hari. Kamera yang ditangkap, cahaya yang ditangkap dari kamera ini adalah berupa cahaya lampu sehingga nampak terang ya. Gurat-gurat wajah saya yang bekas-bekas jerawat terlihat ya. Good. Sedangkan untuk pengambilan gambarnya sendiri dikarenakan framenya 60 fps jadi tidak delay. Bagus. Oke guys, inilah hasil kamera utama ya, kamera belakang Poco F3 di malam hari. Nah, oke, bisa dilihat hasilnya seperti apa, bisa dinilai sendiri. Kita jalan dalam ruangan di Koma ya, di Koma ini di malam hari. Oke, bisa dinilai sendiri. Ini di malam hari ya, bisa dinilai sendiri hasil kameranya. Keren. Oke guys. Oke guys, ini kamera selfie di malam hari ya. Kita lagi ada di Cafe Koma ini, sekitaran Bekasi Utara. Keren. Kalau suasana malam hari masih terang ya. Jalan juga sampai gambar tidak patah-patah. Oke guys, bisa dilihat hasilnya. Oke, keren. Agak terang dikit ya biar saya kelihatan. Ini hasil dari kamera selfie Poco F3. Oke guys, dan ini kamera selfie-nya ya. Di dalam ruangan kita sambil berjalan. Gimana menurut kalian teman-teman?
tidak patah-patah. Keren, keren. Yuk, yuk. Oke guys, ini hasil dual kamera ya, depan belakang Poco F3 ya. Cakep. Depan belakang tetap keren. Kita lihat tidak ada patah-patah. Ya karena malam hari ini ya agak gelap dan ada yang di dalam ruangan juga di luar ruangan ini. Namanya juga kafe. Oke, oke. Gimana hasilnya? Ini saya lihat sendiri seperti apa. Oh, mantap. Sip, keren, keren. Oke, lanjut sekarang kita bahas tentang baterai yang digunakan oleh Poco F3 ini, yaitu berjenis LiPo dan memiliki kapasitas baterai sebesar 4520 mAh dan mendukung pengisian daya cepat sebesar 33 Watt. Pengisian daya cepat dari Poco F3 ini diklaim mampu mengisi 0-100% hanya membutuhkan waktu 52%. Sedangkan aktualnya saya mengisi dari 3-80% membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Dan seperti biasa di segmen terakhir saya akan menguji kekuatan dari smartphone ini terhadap cipratan dari air. Melakukan riset atau analisa berupa menyirami bodi smartphone atau layar smartphone selama 1 menit, serta meletakkan bodi smartphone juga di dalam wadah yang berisi air selama 1 menit. Dan apakah smartphone ini rusak setelah saya siram atau saya rendam dengan air? Kita lihat.
Oke, dan hasilnya setelah saya rendam selama 1 menit dan saya sirami smartphone selama 1 menit, tidak ada masalah, tidak ada kerusakan, dan smartphone masih berfungsi secara normal. Tidak ada kerusakan di sisi layar maupun kamera smartphone. Smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan lainnya seperti NFC, Face Unlock, dan sensor fingerprint. Untuk fitur keamanannya, baik itu sensor, fingerprint, dan face unlock memiliki respon yang cukup baik, yaitu respon yang cukup cepat dalam memindai sidik jari dan memindai wajah. Oke, bagaimana guys pendapat Anda tentang review dan unboxing singkat dari saya tadi mengenai atau kita membahas mengenai smartphone F3 Pocophone ya dari Xiaomi. Tulis komen di bawah ini ya. Banyakin komen tapi komennya yang nyambung. Karena apa? Sebentar lagi saya akan giveaway 4 smartphone kelas middle rank dan 2 smartphone entry level. Jangan lupa komen. Oke, kita balik ke smartphone ya. Menurut saya sih kameranya beda-beda tipis sama Poco X3 Pro kemarin yang kita unboxing ya. Tapi menurut saya sih untuk kamera utama di malam hari lebih bagus X3 Pro. Tapi nanti kita akan perbandingkan lah antara X3 Pro dengan F3. Jadi saya nggak asal ngomong tapi kita punya datanya. Kemudian untuk Antutunya sendiri juga tinggi ya. Jadi performanya juga tinggi. Jadi agan-agan yang pecinta game-game berat saya rasa suka dengan smartphone ini karena game-game berat seperti G-Mobile, Genshin Impact, terus Alpha Legend ya dilahap habis sama smartphone ini. Juga bagian bodi belakang setelah kita memainkan smartphone lama-lama tidak menghasilkan rasa panas yang berlebih atau overheat ya, overheat dari penggunaan smartphone akibat kita bermain game lama-lama. Oke guys, buruan aja dicari nih F3 dari Pocophone-nya daripada nanti gaib. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.